Oh. 3 jantung pisang yang kita proses. Setelah kering kita goreng, kita pak, hasilnya dapat 19 bungkus. 19 bungkus yang begini. Ya. Dan 1 bungkus seperti begini saya menjual 25.000. Satu jantung pisang di pasar berapa, Pak? Biasanya harga paling murah itu 5.000. 5.000. Kalau mau bilang tuh modal 20.000. Modalnya kalau kita hitung ini ya, dengan minyak, bumbu segala macam tuh sekitar 70-75.000. Halo, saudara semua. Ini hari ketong main agak jauh nih dari Kupang. Ini hari ketong ada di kota perbatasan, kota Atambua. Dan hari ini ketong jalan-jalan pasir oto ditemani oleh Mak Densi Roman. Mak Densi Roman ini adalah salah satu pelaku usaha UMKM di Atambua sini. Produknya seperti apa? Itu namanya, kalau yang belum tahu, namanya kerupuk Briman. Kerupuk Briman itu produknya apa-apa sama? Kalau Briman ya punya produknya itu produk unggulan. Kerupuk jantung pisang. Kerupuk jantung pisang. Keripik bonggol pisang. Keripik bonggol. Bonggol tuh dia punya apa? Maksudnya pisang pun apa itu? Pisang itu ada bonggol tuh, ada isi putih yang di akarnya, di dekat akar. Itu baru tahu. Nah itu bisa dibuat keripik gitu. Iya, bisa dibuat keripik, itu bisa dibuat sayur. Terus apa lemak produk-produknya? Terus ada produk Briman itu ada abon ikan tuna. Abon juga. Ikan tuna. Abon ayam. Iya. Abon nangka. Abon nangka, nah ini ya. Terus ada instan kunyit. Itu minuman tradisional, jamu-jamuan. Terus instan jahe. Instan jahe, ya. Terus ada kacang untuk makan. Berarti ada beberapa produk, ada sekitar 7 atau 8 ya. Ada banyak sebetulnya. Luar biasa sekali. Banyak yang mau dikerjakan. Iya. Betul. Tapi tadi beta tertarik tuh dengan Mak Pung bilang kerupuk jantung pisang dengan kerupuk bonggol. Kerupuk jantung pisang dengan keripik bonggol pisang. Keripik bonggol pisang. Itu beta baru dengar. Jujur beta baru. Kalau apa mungkin beta yang kawasan kurang luas, Mak. Itu sendiri Mak idenya dapat dari mana, Mak? Idenya kebetulan tahun 2016 itu kami ada studi banding ke Gunung Kidul. Di sana memang mereka juga punya usaha seperti itu dan usaha mereka itu sudah besar, sudah dikenal dan sudah dikirim ke provinsi-provinsi. Itu keripik apa itu tadi? Keripik bonggol sama itu keripik bonggol pisang, kerupuk jantung pisang. Tapi usaha mereka lebih banyak lagi. Hanya yang bisa saya kerjakan cuma dua ini. Baru kata bilang. Bisa bilang baru. Dan di sana juga kami tidak sempat untuk mengikuti pengolahan kerupuk jantung pisang. Jadi dari situ saya begitu pulang, saya berniat untuk mengolah kerupuk seperti itu. Di Belu ini kan pisang juga banyak. Iya. Daripada biasanya kan setelah pisang, kalau kita mau buat keripik bonggol itu kan pisang setelah kita panen, itu batang pisangnya kita potong. Biasanya kan untuk makan babi, sapi. Untuk makan sapi. Nah, bonggolnya kita ambil untuk bisa buat keripik. Dan itu Mak, awalnya Mak buat tuh respon pasar bagaimana? Itu atau Mak buat untuk konsumsi sendiri dulu atau bagaimana? Tidak, begitu buat langsung Mak pasarkan. Awal pertama saya buat kerupuk jantung pisang. Kebetulan pas kami ada kegiatan di GOR. Iya Mak. Ada kegiatan 3 hari. Iya. Saya buat dalam bentuk, pokoknya semua prosesnya masih manual.
Saya pak kerupuknya saja di plastik ukuran gula 1 kilo. Iya, Saya pak di situ, tapi irisannya kan memang diajarkan di sana juga mereka ngirisnya pakai pisau. Iya. Ngirisnya pakai pisau. Jadi pokoknya masih manual benar-benar. Waktu itu hasilnya memang tidak terlalu bagus, tapi pas kami kegiatan 3 hari, pokoknya tidak sampai 1 jam, todong-todong saja beli ini kerupuk jantung pisang. Dan teman-teman loh. Iya, di kepala dinas. Iya, di kepala dinas. Siap. Beli ini, harganya 25.000 sama dengan harga sekarang. Dulu itu. Iya, harga 25.000 ada harga sekarang. Responnya ke rumah. Mereka langsung bilang, aduh ini kerupuknya tebal sekali. Iya, nanti. Setelah itu, mulai Januari 2018 saya sudah mulai benar-benar saya kerja fokus, dan saya sudah mulai isi di kemasan yang bagus ini. Di kemasan yang bagus. Saya sudah mulai pakai stiker. Awal pertama saya titipkan produk ini di My Onamart di Teno. Kebetulan pemilik My Onamart kan masih saudara. Jadi begitu pergi langsung, kemasannya oke. Sudah, akhirnya dari My Onamart bisa. Kenapa saya cuma titip di My Onamart? Karena waktu itu saya belum urus izin PIRT-nya. Ya, kalau mau masuk di Jabal Mart kan harus ada PIRT. Makanya saya sudah gampangnya saya di My Ona, sambil saya jual dari rumah ke rumah. Maksudnya supaya biar saya memperkenalkan kerupuk saya. Terus kalau keripik bonggol itu saya harus cari bonggolnya dulu baru saya kerja. Kalau kerupuk jantung pisang ini kan gampang. Setiap hari kan di pasar kan ada bahan bakunya ada. Betul. Saya gampang beli dan bisa buat. Tapi bonggol ini kita harus cari, benar-benar harus pisangnya yang bagus dan benar-benar pisangnya sudah dipanen baru bisa kita ambil bonggolnya. Kalau pisang yang masih belum dipanen pisangnya, hasilnya tidak jadi. Jadi ada syarat-syarat. Iya, ada syarat-syarat. Tidak sembarang kita gali bonggol. Jadi ini dikira ini pohon pisang banyak-banyak, ini kotong gali semua. Bikin dari uang sih. Baru kerjanya juga rumit. Tidak semua orang bisa. Luar biasa. Kalau bahannya dapat dari mana? Bahannya? Kalau kerupuk jantung pisang, bahannya itu. Kerupuk jantung pisang kan di pasar. Jadi dikira mah ada tanam pisang di tidak. Jadi kita beli karena di pasar kan banyak bisa didapat. Ini biasanya saya pengolahan itu 1 minggu itu saya olah 5 kali. 1 hari itu mah? 1 hari kan sekali proses 3 jantung pisang. 3 jantung pisang. Besok lagi proses lagi. Dan untung juga anak-anak saya di rumah bisa bantu. Jadi mak kelolanya sendiri dengan anak-anak? Iya, sendiri. Sendiri, jadi mengatur waktu saja. Harus pintar mengatur waktu. Bisa. Kalau kita punya niat pasti bisa. Maksudnya biar orang bisa mengenal Kabupaten Belu itu ternyata punya kerupuk jantung pisang, tidak hanya orang Jawa. Betul. Dan mak bisa sampai lihat peluang itu. Di NTT belum ada nih. Itu mak dalam mak pemikiran itu apa waktu itu? Saya kan berpikir begini, begitu saya waktu itu saya dapatkan di kelompok di Gunung Kidul itu, mereka kan menceritakan produk-produk mereka kan seperti apa. Terus di pikiran saya, wah ini saya harus buat ini. Ini peluang. Ini peluang. Kerupuk jantung pisang dengan keripik bonggol. Ini satu-satunya, belum ada juga di NTT. Masuk cari di satu NTT kok. Itu setahu saya. Iya, setahu belum ada. Dan di Kupang juga. Kita rasa belum ada sih. Di Jawa ada. Jawa yang ada. Jogja ada.
Kalau usaha ini, tadi Mak cerita sudah dari 2018 ya? Ya, awal pertama saya buat kerupuk jantung pisang itu Oktober 2017. Setelah itu Oktober. mulai Januari 2018 itu sudah rutin sampai dengan hari ini. Kalau Mak sendiri selain kerupuk nih, Mak punya kesibukan selain buat kerupuk apa sih sebenarnya? Saya juga Iya. jadi agen prudensial. Wih. Bisnis multi level banyak. Oh itu. Banyak. Terus kain tenun. Iya ini gimana? Seperti seperti kayak ini. Itu mak yang buat? Tidak, ini saya tidak buat. Ini kita kasih orang jahit terus kita jual. Oh iya. Bahannya seperti ini. Tapi dengarnya maju PNS. Iya, PNS. Ibu rumah tangga. Kalau produksinya itu tiap hari atau kita dibilang tiap hari. Kalau jantung pisang saya produksi anak-anak yang malam mereka bagian rajang. Iris. Iya. Iris kerupuknya. Nah, dulu sekali saya proses 3 jantung pisang itu saya irisnya pakai pisau itu lamanya 6 jam. 6 jam ini kalau cerita kepada siapa-siapa teman-teman, semua orang angkat tangan untuk kerja. 6 jam kakak. Jadi kalau hari ini diproses kerupuknya, itu besok itu saya harus mengatur waktunya untuk pulang kantor, makan, dan standby iris kerupuk. Setelah diiris habis ini pasti kerjanya kalau 6 jam bisa sampai malam. Dan mulai besok pagi itu proses jemur di panas matahari. Jemur di panas matahari biasanya. Iya. Kalau walaupun panas betul-betul seperti hari ini juga, tetap saya harus jemurnya 2 hari. Biar dia kering betul. Terus saya mulai simpan di kumbang. Pokoknya ada tempat-tempat yang sudah bisa disimpan. Tahun kemarin akibat COVID anak-anak libur. Iya. Kami punya stok itu sampai 6 kumbang. Kali proses 3 jantung pisang itu. Iya, 3 jantung pisang dapat berapa bungkus? Setelah kita proses 3 jantung pisang, kita jemur dan kita goreng, kita pak itu kita dapat 19 bungkus. 3 jantung pisang, 1 jantung pisang. 3 jantung pisang. Jadi seperti begini. 3 jantung pisang yang kita proses, setelah kering kita goreng, kita pak, hasilnya dapat 19 bungkus. 19 bungkus yang begini. Ya. Dan 1 bungkus seperti begini saya menjual 25.000. Satu jantung pisang di pasar berapa, Pak? Biasanya harga paling murah itu 5.000. 5.000. Kalau sekarang harganya lagi mahal sih. Ini. Oh, mungkin karena masih bikin kerupuk jadi makanya dong kesana. Tidak juga memang tergantung kan mereka kan offer dari kabupaten lain yang sekarang yang akhir ini saya beli itu 320.000. 320.000. Coba kita bisa lihat Mak. Jadi ini 19 bungkus ini. 19 bungkus ini satunya 25. 475. Kalau 20 bungkus kan 500.000. Dari modal yang 3 itu 20.000, modal 20.000. Kalau mau bilang tuh modal 20.000. Modalnya kalau kita hitung ini dengan minyak, bumbu segala macam tuh sekitar 70-75.000. Ya 100 sudah lah. Iyalah. Dan kerupuk jantung pisang ini, kerupuk jantung pisang. Waktu tanggal 4 Desember kemarin 2020 sempat dibawa ke Kupang. Oh, masuk. Sempat dibawa ke Kupang, dibawa ke. Siapa yang bawa tuh? Saya bawa ke Dekranasda, dijual di sana. Oh iya. Dijual di sana. Tapi waktu itu saya kebetulan bonggolnya stoknya tidak ada. Jadi saya bawa ini sama keripik tomat. Keripik tomat juga ada. Iya, keripik tomat. Saya bawa ke Dekranasda,
dijual di sana 75 bungkus. Itu 2 minggu habis kata. Oh, mungkin karena orang lihat baru. Iya. Jadi di sana betul. ya kita harus turunkan harga sedikit. Ya. Karena kan mereka bilang kalau kabupaten lain kan ya supaya kan di luar ini sudah termasuk ongkir lah gitu. Sudah termasuk ongkir. Mereka jual ini sekitar 30.000 kuma 30.000 kayaknya. Saya sempat lihat sudah ada. Kan seperti hari ini saya pergi, besoknya saya pergi lagi. Jadi saya lihat mereka kan sudah pajang, sudah ada harga. Memang ini PNS jiwa pedagang nih. Yeah. Ini hari kes masuk, besok pilihan. Kemarin di Kupang sempat ini tahun kemarin tuh sempat jual juga di Dinas Pertanian, outlet Dinas Pertanian. Itu kebetulan Ibu Kabit mereka pas tugas di Belu sini, saya titip jual di sana. Kalau penjualannya sendiri, pemasarannya sendiri itu sampai mana? Yang tadi bilang sampai Kupang. Sampai mana sih? Di Malaka. Malaka ya. Malaka. Pokoknya masih dalam NTT atau ada yang keluar? Belum. Masih dalam NTT. Hanya di tahun kemarin ada teman-teman kuliah saya todong mereka untuk ayo beli ini, saya punya usaha kerupuk. Jadi ada teman di Jogja kirim uang, saya kirim barangnya. Gitu. Terus ada di Jember, ada di Papua, di Pontianak, 4 itu. Dan responnya dong ke mana? Yang enak toh. Sebentar mesti coba nih, mesti kasih tester 1 dulu, nanti kita mesti coba dong. Ya, bisa. Siap. Terus Mak, kalau omong kerupuk Beriman, kenapa Mak pilih nama Beriman? Nama Beriman ini kebetulan, kalau Beriman ini gabungan nama dari suami dengan saya. Beriman. Nama suami kan Bria, Man ini kan Roman. Orang-orang ini banyak yang Fambria. Iya, kalau orang biasanya kalau nama Fambria itu biasanya orang langsung tahu ini orang Malaka. Iya, orang Malaka, orang Malaka. Kalau ini Bapak sendiri apa? Profesinya apa? Bapak camat PNS. Ini PNS yang apa ya? Lebih fokus ke apa nih, kita lihat nih apa? Usaha ini. Lebih fokus di usaha sampingan. Tapi kan ya bagus sih. Tergantung kita bisa bagi waktu tuh. Iya. Saya tahun kemarin itu sebulan tuh, bulan Mei dan Juni itu. Iya. Saya setiap sore itu saya keluar keliling Atambua pakai motor bawa kerupuk. Maksudnya supaya saya sambil memperkenalkan kepada orang-orang di Belu. Iya. Dan ketika mereka mau beli lagi kan saya bilang, ini mau beli lagi ada di Jabar Mart, ada di Kreatif Mart, gitu. Mantap sekali. Perjuangannya luar biasa. Jadi kalau kita mau sebenarnya bisa. Bisa. Yang penting kita bisa mengatur waktu saja. Kalau saya mau berpikir saya seorang PNS, pulang sudah capek. Gaji sudah ada tiap bulan. Masih mau kerja lagi, tapi ya namanya kita sudah biasa kerja seperti ini. Jadi kalau sehari tidak kerja, sehari tidak kerja rasanya tidak bisa. Apa sih motivasinya mau? Beta ada yang bilang di PNS ya sudah dia. Apa sih yang memotivasi Mama untuk buka usaha ini? Ini peluang, gampang dapat duitnya. Betul dan bahan ada di sekitar kita. Bahannya ada, tinggal kita saja yang mau kerja. Iya, betul. Kalau kita tidak sabar tidak bisa. Iya, betul. Kadang-kadang orang berpikir kamu rajin, kalau saya malas. Orang banyak orang begitu. Ini kemarin saya gali bonggol ini di rumah teman. Kebetulan saya pergi teman. Ada pisang. Ada kena pelit uang. Ini ada uang. Saya lihat pisang. Bekas pisangnya baru bekas pisang baru dipotong. Aduh Mak, kan saya dalam keadaan pakai
pakaian seragam hari Rabu kemarin, Iya. pakai rok hitam sama blus putih. Aduh, Mak, saya pulang saya langsung Ganti pakaian. ke sini lagi ya, siap. Jadi saya bawa anak saya, Iya. anak saya yang kedua Iya. sudah gali dapat 2 bonggol. 2 bonggol tuh bisa dapat berapa bungkus itu, Mak? 2 bonggol, woi kalau dipak kecil-kecil begini bisa dapat 50-an. Adi, dari 2 bonggol bisa jadi 50 kali sih. Luar biasa sekali. Kendalanya yang sering Mak hadapi sendiri apa sih? Di Kendala usaha. daya beli masyarakatnya Iya, betul. kecil. Mak, kalau apa, Mak? Bilang tadi Bapak camat ya? Ya, Bapak camat. Mak son malu kok. Bejeluin. Iya. Jalan dari rumah ke rumah. Kalau Bapak sendiri ke mana? Bapak dukung atau? Bapak dukung. Dukung sama anak-anak juga dukung. Ya memang kalau saya jalan-jalan keluar biasanya saya sendiri pakai sepeda motor. Kalau Bapak camat di Kecamatan Nanait 2 Besi. Oh, Nanait 2 Besi. Itu di daerah mana tuh, Mak? Di Halilulik, Oh, Halilulik. daerah Halilulik ke Laktutus. Itu dia nama kerennya Laktutus. Laktutus. Ya. Oh, oke. Itu bilangnya ada tempat wisata gereja di situ. Iya, ada gerejanya dari Batu Alam. Itu kayaknya Gerejanya bagus. keren sekali. Iya. Nanti itu mesti pergi gitu. Harus pergi kalau sudah sampai di Atambua tidak pergi ke Laktutus kayaknya rugi sekali. Oh, Karena sekali pergi pasti mau kesini lagi. Ya, Ke Laktutus. Atambua, Laktutus tuh Iya. keren. Laktutus, Kecamatan Nanait 2 Besi kan kecamatan perbatasan. Ya, oh itu dia nih. Iya, kecamatan perbatasan. Tapi jalannya sudah hot mix. Iya. Jadi kalau ke sana tidak terlalu jauh rasanya. Oke, siap. Kalau jalan santai 1 jam. Nanti ketemu pisah nama ya. Iya. Nanti Oke, Mak. Terakhir nih, Mak. Ya. Ada yang Mama ingin sampaikan ke masyarakat atau mungkin yang punya niat yang sama kayak Mak? Yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Belu, Ya. Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengajak kalau bisa Kabupaten Belu itu dikenal dengan kerupuk jantung pisang dan keripik bonggol pisang. Jadi kita tidak kalah dengan orang Jawa. Ya. Kita Belu juga harus ada kerupuk jantung pisang dan keripik bonggol pisang karena bahan kita banyak. Betul. Daripada bahan kita hanya dibuang untuk sapi. Ya. Tetapi kita harus melihat bahwa ini bisa buat kerupuk, ini bisa buat keripik, Ya. dan bisa dibuat sayur. Betul. Memang sayur sih kan sering sih di Kupang Ya, sering makan. kalau sayur jantung iya pisang, semua orang ya. bisa. Tetapi banyak orang belum tahu jantung Jadi- pisang itu bisa diolah untuk Jadi kerupuk dan keripik. Betul. Apalagi bonggolnya orang lebih heran lagi loh. Aduh, bonggol ini ambil yang di bagian mana? Iya, bonggol. betul. Tadi makanya jujur kok bisa. Dan semua itu bisa jadi Iya. uang sebenarnya. Semua bisa jadi uang asalkan Asal kita mau. ya. Dan tekun ya. Iya, kita mau dan kita tekun. Kita jangan gengsi. Betul. Mengolah Ya. makanan-makanan seperti ini. Ya. Kalau saya malah mengajak ibu-ibu saya di Kecamatan Nanait 2 Besi, Ya. saya bilang jangan malas mengolah makanan lokal. Iya, Karena iya. kita akan dikenal hanya dengan kita mengolah makanan lokal. Iya. Dan- betul. Untuk saat ini dan tahun-tahun kemarin, kami Nanait 2 Besi dikenal karena ada kerupuk jantung pisang, keripik
keripik bonggol pisang, dan olahan-olahan lainnya. Luar biasa sekali, Mbak. Kami bangga ketika suami menjadi camat Nanai 2 Besi, kami bisa mengolah makanan seperti ini. Betul. Luar biasa sekali. Aduh, semoga apa yang Mak sampaikan nih, atau apa yang kau ngobrol-ngobrol ini hari bisa jadi berkat buat banyak orang ya, Mak. Iya. Bisa jadi motivasi lah, orang bilang motivasi. Saya berharap dengan saya mengerjakan kerupuk jantung pisang dengan keripik bonggol ini, ibu-ibu yang lain juga bisa mengikuti saya. Betul. Jadi tidak hanya kerupuk jantung pisang dan keripik bonggol itu dikerjakan oleh saya, tetapi banyak mama-mama juga harus bisa mengerjakan ini. Amin. Biasa sekali, Mak. Terima kasih banyak buat waktunya, Mak. Iya, terima kasih waktu juga. Nih. Padahal Mak harus packing nih, jadwalnya packing ini hari, tapi terima kasih banyak, Mak, bisa. Tidak apa-apa, terima kasih semua juga. Berbagi cerita di Pasiar Oto, Mak. Biar produk kami juga bisa dikenal. Siap, amin. Semoga ini kerupuk Briman kalau datang ke Atambua bisa cari dicari di toko apa, Mak? Creative Mart. Kalau tidak ya di rumah produksi. Ya. Oke, siap. Jadi yang kalau datang ke Atambua bisa carilah kerupuk Briman. Oke, saudara semua, bapak, mama, adik, kakak semua, semoga apa yang ketong bahas hari ini bisa bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang menurut bapak, mama, saudara semua kurang baik ya, Ma. Ya, sukses untuk kedepannya, segala usahanya, Ma. Amin. Sehat selalu dan diberkati Tuhan Yesus ya, Ma. Oke, saudara semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.